Shalom semuanya. Wah, belum ada suaranya nih. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semua bisa di? Amin. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul tempat ini bersama-sama. Lihat kanan kirinya, apakah wajah kanan kirinya masih ada sukacita karena kemarin kan kita habis ibadah ya, boy. Lihat kanan kirinya, kalau belum senyum dong, colek. Oke, sekarang kita mau bersatu dalam hati, kita mau mulai ibadah kita di awal bulan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas setiap kebaikan Engkau dalam kehidupan kami, atas kasih anugerah-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan, selalu nyata dan selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebenarnya hari ini Bapa kami datang dengan sepenuh hati kami, dengan pikiran kami Tuhan. Kami mau datang bahwa setiap diri kami Tuhan kembali datang kepada Engkau Bapa. Kembali datang untuk menikmati hadirat Engkau, mengalami hadirat Engkau Tuhan, dan memenuhi kehidupan setiap hidup kami dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom semuanya. Aku dan kita semua bangkit berdiri karena hari ini kita mau bersukacita. Amin. Kali
kita menyatakan Gloria, amin. Sama kita angkat tangan kita. Kami mau datang Tuhan bahwa setiap pujian kami, setiap sorak-sorai kami hanya bagi Tuhan, amin. Kami datang bawa pujian bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Kami datang bawa pujian, mana suaranya? Bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas, Gloria. Saya kanan kita di awal ya. Kami datang. Kami datang bawa pujian bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Kami datang bawa pujian bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Lambaikan tanganmu dengan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan bukannya, Gloria, oh, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, Gloria hanya bagimu, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian, Gloria. Masih siap puji Tuhan? Sama-sama katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Angkat tanganmu. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that. Mana suaranya? We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas
Ya gloria. Berikan kemuliaan. Saya persilakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bapak. Ya sebentar Tuhan, kami menaikkan setiap glory kami Bapak, setiap pujian, setiap kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala puji syukur, segala hormat kami mau tinggikan Bapak, hanya bagi Engkau Raja kami, segala Raja Tuhan. Kami tahu Bapak, kami hadir sebagai sosok yang mungkin bukan siapa-siapa Tuhan, dan kami gak akan pernah bisa hidup, kami gak akan bisa melangkah tanpa Engkau di sisi kami Bapak. Kami terkadang selalu jatuh dalam dosa, kami terkadang insecure, kadang merasa kami tidak berguna, tapi Engkau tidak begitu Tuhan. Engkau selalu melihat kami sebagai sosok yang spesial Bapak. Engkau selalu bersama dengan kami, memulihkan, mendorong, melatih kami Tuhan untuk menjadi kuat Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur Bapak memiliki Allah seperti Engkau Bapak. Bahkan Engkau yang menjadikan kami sebagai milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama kita bermasmur, kita ucap syukur, kita berterima kasih Tuhan sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kita sama-sama kita ucap syukur padanya. Haleluya. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Raja. Haleluya. Kau habis selesai. Engkau tinggikan wajahnya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Biar Kau selalu mengalir Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Haleluya. Terima kasih. Kau ajar, Kau mulia, Kau agung Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Raja. Haleluya. Haleluya. Oh, mari kita angkat suara kita sembah haleluya. Kami agungkan, kami muliakan Raja segala Raja. Kau Alfa Omega. Haleluya. Raja mulia, Kau Maha selalu melindungi bersama-sama, mendorong hati kami. Terima kasih Raja. Terima kasih Tuhan. Yes Bapak, kami ucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Kau Bapak. Dan kami percaya Bapak, setiap ucapan syukur kami, setiap pujian penyembahan kami, iblis enggak suka Tuhan. Maka itu hari ini Bapak, kami mau nyatakan Tuhan dengan lantang kami, dengan suara kami Bapak, kami mau menyembah Engkau Bapak. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja segala Raja, Allah kami Tuhan, penolong kami dan sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya.
memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima Yesus, kau berkenan pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Engkau Tuhan. Ini roh kami, ini jiwa kami, ini tubuh kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, oh Tuhan. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, segala raja di atas segala raja. Oh, ku sembah, kami serahkan hidup kami Tuhan. Ku sembah, amin. Ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memimpin ibadah ini, Engkau yang bekerja, Engkau yang terus mengambil alih. Kami hanya hamba-hamba, kami hanyalah alat. Tanpa kehadiran, tanpa kuasa, tanpa perbuatan-Mu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebentar kami rindu mendengar firman Tuhan. Bicara Tuhan, pakai hamba dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, akan pribadi-Mu yang kudus, pribadi-Mu yang mulia, sehingga setiap kami dapat memahami dan mengerti akan Tuhan kami yang kami sembah, Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang mulia, dan kami sedang melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kami sanjung dan kami tinggikan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap buka hati untuk pekerjaan firman dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kabarnya pasti luar biasa. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan Juni, bulan yang ke-6 di tahun 2025. Dan minggu pertama ini tema khotbahnya adalah lebih akrab dengan Roh Kudus. Saya ulangi, temanya adalah lebih akrab dengan Roh Kudus. Oke, kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan baca ayat yang ke-15, nanti Bapak Ibu Jemaat baca ayat yang ke-16, dan kita bergantian membaca sampai selesai ayat yang ke-20. Oke ya? Sudah dapat? Yohanes 14 ayat 15 sampai 20, nanti ayat 20 kita membaca bersama-sama. Oke, ayat 15. Judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 19. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20. Waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya, slide-nya kita lihat. Slide. Yesus menjanjikan kepada para rasul atau para muridnya sebelum Ia naik ke sorga bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus.
untuk selama-lamanya menyertai kehidupan orang percaya. Ya. Nah, dalam pembacaan yang kita baca tadi, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 20 tadi, kisah ini adalah kisah di mana Yesus sedang bicara kepada para murid-muridnya. Dan waktu dia bicara kepada murid-muridnya, dia menjanjikan seorang penolong. Penolong itu adalah Roh Kudus yang akan menyertai mereka. Ini adalah sebuah janji yang Yesus janjikan kepada para rasul dan murid-muridnya. Dan janji ini adalah janji yang sangat besar. Ini janji yang sangat penting. Karena kenapa? Karena sebelum penyalibannya, Yesus mengatakan bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Dan murid-muridnya tentu sedih. Tentunya mereka merasakan bahwa mereka ditinggalkan sendirian. Dan Yesus mengatakan, kamu tidak akan kubiarkan yatim piatu. Tapi aku akan mengutus, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan Roh Kudus. Janji ya, untuk menyertai kita selama-lamanya. Menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Dan saya katakan tadi bahwa janji ini sangat besar dan sangat penting, sangat luar biasa. Kenapa? Karena janji ini sebesar atau sepenting janji Mesias yang diberikan kepada bangsa Israel. Maksudnya begini, dalam PL Perjanjian Lama, janji tentang kedatangan Mesias ini sangat dinantikan oleh seluruh bangsa Israel untuk membebaskan mereka. Jadi mereka menantikan sang Mesias. Dan waktu Mesias itu datang, yaitu melalui pribadi Yesus Kristus, ya, Tuhan kita. Dia datang, wah, pembebasan terjadi atas umat Israel. Dan janji yang kedua yang merupakan yang disebut sebagai janji dalam perjanjian baru yang diberikan bagi para murid, yaitu para orang-orang percaya kepada Kristus, janjinya adalah diberikan Roh Kudus. Jadi dua janji ini adalah dua janji yang luar biasa. Memang kedatangan Mesias atau kedatangan Yesus ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel selama ratusan atau ribuan tahun melalui nubuatan nabi-nabi. Tapi nabi-nabi juga sudah menubuatkan bahwa akan ada Roh Kudus, ya. Seperti Yoel pasal yang kedua, bahwa manusia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan Roh Allah. Roh Allah itu akan datang mengubah hati semua umat manusia. Nah, itu adalah janji. Dan janji ini juga janji yang penting dan digenapi dalam perjanjian baru. Walaupun kedatangan Roh Kudus ini dalam hari Pentakosta ini waktunya singkat, ya. Waktunya setelah Yesus naik ke sorga, berapa hari kemudian Pentakosta terjadi atau Roh Kudus turun ke dunia? 10 hari. Makanya ada beberapa gereja yang setelah kenaikan Yesus ke sorga, 10 hari mereka mengadakan ibadah doa Pentakosta, menantikan pekerjaan Roh Kudus. Tentunya Roh Kudus sudah datang, sudah dicurahkan ke bumi ini, tapi mereka berdoa dalam 10 hari menantikan Roh Kudus ini, bukan menantikan supaya Roh Kudus turun lagi, enggak, tapi mengurapi mereka, membuat mereka terus belajar untuk dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Nah, jadi ini adalah janji yang sangat penting, sangat luar biasa. Kalau enggak Yesus, kalau janjinya Tuhan itu, pasti janjinya sangat penting bagi kita. Amin. Nah, kalau dia menjanjikan Roh Kudus, dia tahu Roh Kudus ini sangat penting bagi orang percaya. Karena kenapa? Karena seluruh bangsa-bangsa kan akan mengenal Yesus. Dan Yesus kan secara pribadi sudah naik ke surga. Dan dia mengutus Roh Kudus menyertai seluruh orang percaya di seluruh muka bumi. Ya, bahkan dia tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kita tidak pernah sendirian. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat apa itu Roh Kudus. Kita lihat dulu, Roh Kudus itu sebagai apa? Dalam ayat yang kita baca tadi, Roh Kudus itu adalah penolong. Amin. Dia penghibur, dia Roh kebenaran, dan dia adalah pengantara kita kepada Kristus. Pengantara dengan Kristus. Jadi Roh Kudus itu akan mengingatkan firman yang disampaikan oleh Kristus kepada murid-muridnya.
atau Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan dalam Alkitab kepada setiap kita sebagai orang Kristen atau orang percaya. Jadi di sini kita lihat kalau Tuhan menganggap pribadi Roh Kudus ini sangat penting bagi orang percaya, kita seharusnya mengenal Roh Kudus itu. Amin. Karena itu adalah utusan dari Allah, pribadi ketiga dari Allah. Ya, dia ini adalah pribadi yang luar biasa. Dan Tuhan mau supaya kita memiliki hubungan yang akrab ya, dengan Roh Kudus. Jadi ini bukan hubungan yang cetek, bukan. Tuhan menginginkan waktu dia mengutus Roh Kudus, sebagaimana kita mengenal Yesus, kita semakin kuat iman percaya kepada Yesus yang menyelamatkan kita, kita juga harus semakin mengenal dan semakin akrab dengan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Makanya tema hari ini bicara tentang makin akrab dengan Roh Kudus, karena itu yang diinginkan oleh Bapa. Amin. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana kita mengenal dan kita semakin akrab dengan Roh Kudus. Poin yang pertama adalah slide-nya. Yang pertama adalah kita belajar siapakah Roh Kudus itu. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia atau Roh Kudus itu, penolong yang lain itu, menyertai kamu selama-lamanya. Nah, coba slide-nya. Pribadi ketiga Allah Tritunggal ini, ya, kalau kita lihat kan kita percaya bahwa Allah kita, kekristenan itu Allah kita berapa? Tiga. Salah. Kepancing berarti. Allah kita itu Esa. Esa itu artinya satu. Tapi ya, itu hakikat Allah itu satu. Pribadinya, saya katakan, pribadinya itu tiga. Tiga dalam satu. Ya, Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Allah kita itu Esa. Kalau Nabi Isa apa? Esa itu artinya satu, ya. Nah, jadi tapi tiga pribadi. Bedakan tiga pribadi dengan tiga peran. Nah, ya. Kadang-kadang ini orang Tuhan mungkin salah, keceplosan, salah ngomong, menganggap bahwa Tuhan itu tiga, bukan pribadi tapi seakan-akan dibilang tiga peran. Misalnya hari saya ini kan, saya nih Ferdinand, hari ini saya jadi pendeta, besok hari Senin saya bekerja jadi misalnya karyawan di sebuah kantor, terus di rumah saya jadi suami. Nah, itu seakan-akan peran. Bukan. Allah itu Esa, tapi ada tiga pribadi. Ya berbeda. Kalau tiga pribadi berarti kalau yang peran itu ya hari Senin jadi karyawan, hari Minggu bisa jadi pendeta, ya gembala, terus di rumah jadi suami. Bukan. Itu bicara soal peran, tapi kita ini tiga pribadi. Bedakan ya. Satu tapi tiga pribadi. Nah, tiga pribadi ini contohnya gini, waktu Yesus disalib, masa Allah disalib, terus waktu Yesus berkata, Bapa ke dalam tanganmu, atau Eli Eli lama sabachthani, ya kan? Dia sedang berdoa kepada Bapaknya. Bukan berarti Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus lah. Kalau dia di atas kayu salib dia berseru kepada Bapa, berarti ada Bapa yang di sorga. Jadi Allah itu satu, tapi tiga pribadi. Oke ya, kita sepakat untuk hal itu. Nah, jadi di sini masih banyak orang Kristen atau sekte tertentu menganggap bahwa Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa. Memang Roh Kudus itu memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Dia bisa mengadakan kesembuhan, mengadakan mujizat, bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tapi banyak orang hanya menganggap Roh Kudus itu kuasa atau seperti tenaga dalam yang dari Tuhan.
Tenaga dalam dari Tuhan kan gimana? Misalnya kan tenaga dalam kan kalau orang pakai tenaga dalam diginiin, gak usah disentuh, diginiin, jatuh, roboh ya. Roh Kudus bisa melakukan hal itu. Tapi jangan batasi Roh Kudus hanya sebatas kuasa. Dia memang pribadi yang luar biasa, yang kuat, yang sangat besar, kuasa yang besar. Tapi dia itu sendiri adalah pribadi Allah. Dia itu adalah Roh Allah sendiri. Jadi kita harus paham bahwa dia adalah pribadi Allah. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi saya katakan ini karena misalnya Allah Bapa itu pribadi pertama, pribadi kedua Tuhan Yesus, pribadi ketiga itu Roh Kudus. Berarti Pak ada ini dong jenjangnya. Berarti yang paling luar biasa nomor satu itu Allah Bapa, nomor 2 Allah Anak atau Yesus, baru yang ketiga Allah Roh Kudus. Enggak. Pribadi ini artinya setara. Amin. Kualitasnya sama. Enggak ada yang bilang, oh Allah Bapa lebih dahsyat. Kalau berdoa Bapa tolong, wah itu pasti kuasanya lebih besar. Kalau misalnya kita musir setan dalam nama Yesus, wah setannya belum keluar nih. Wah ada yang lebih besar nih kuasanya. Itu kita minta kepada Allah Bapa karena dia pribadi pertama dari Allah. Jadi kita berdoa, Bapa tolong. Wah waktu begitu katanya roh jahatnya langsung pergi. Enggak. Ini bukan bicara soal kuasa mana yang paling besar dari tiga pribadi Allah. Semuanya sama, setara. Fungsinya yang berbeda, perannya yang berbeda, ya dari masing-masing itu. Nah, penolong dalam bahasa Yunani yaitu parakletos adalah pribadi yang datang untuk menolong. Dia juga adalah pribadi yang datang untuk menguatkan, memampukan. Dan dia juga adalah pribadi yang menjadi pembela bagi kita. Membela kita dari apa? Kan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menjadi pembela. Dia menjadi pengantara bagi setiap kita. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Jadi ini adalah roh kebenaran yang tinggal di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Oke, selanjutnya slide berikut. Kita belajar ya, masih belajar tentang Roh Kudus. Slide berikut. Karena disebut sebagai roh penolong atau penghibur, maka perannya dalam hidup kita adalah untuk menolong atau memampukan kita serta memberi penghiburan sejati. Slide yang berikut ya. Nah, jadi di sini dalam ayat yang ke-15 ya, kita lihat ayat yang ke-15 dulu. Ayat yang ke-15 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi awal Yesus memulai kisah ini dalam ayat yang 15 tentang menjanjikan Roh Kudus. Yesus ini memulai dengan berkata begini. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintah-perintah. Nah, waktu Yesus mengatakan hal ini, mungkin murid-muridnya sempat galau. Galaunya kenapa? Karena mereka berkata begini, kami mau melakukan mengasihi Tuhan, tapi ini nanti tantangannya besar karena Yesus akan naik ke sorga, ya kan? Tantangannya nggak semudah kalau Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Jadi waktu Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu harus melakukan segala perintah-perintahku. Kamu akan mengikuti perintah-perintahku, segala perintahku. Di situ Yesus berkata, kamu nggak sendirian. Kamu akan disertai karena aku akan mengutus Roh Kudus. Jadi di sini kita lihat bahwa Roh Kudus itu akan memampukan. Roh Kudus itu akan menolong. Karena tantangan yang akan dihadapi oleh murid-murid Yesus maupun yang akan dialami oleh semua orang Kristen ini nggak mudah. Amin. Cobaan, godaan dari iblis. Padahal Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti akan menuruti segala perintah. Tapi begitu banyak orang Kristen yang tidak menuruti segala perintah-perintah Tuhan.
sebenarnya enggak bisa disebut mengasihi Kristus. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menuruti segala perintah Tuhan dan disebut sebagai murid yang mengasihi Yesus? Caranya adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menolong, Roh Kudus itu yang menguatkan, Roh Kudus itu yang memampukan, Roh Kudus itu yang mengadakan terobosan, Roh Kudus itu yang mengadakan mujizat, perkara-perkara besar itu dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi di sini kita lihat bahwa Roh Kudus juga akan menolong, memberikan arahan, tuntunan. Roh Kudus bahkan bisa menghibur sehingga kita dapat melakukan perintah dan kehendak Yesus. Amin. Jadi kamu gak akan sendirian. Aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Siapa yang di sini sudah yatim piatu? Ya saya juga udah yatim piatu sih. Orang tua saya udah pada dipanggil Tuhan. Kita nggak sendiri. Kalaupun kita misal merasa sendiri, Roh Kudus menyertai hidup kita. Nah ya, jadi di sini mari kita menghormati dan menghargai Roh Kudus, sebagaimana kita melakukan hal yang sama kepada Bapa dan kepada Kristus. Ya, kita hormati, kita hargai pribadi Roh Kudus ini, karena dia adalah pribadi yang lembut. Ya, makanya kan ada lagu kan, Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ya. Nah, jadi di sini bagaimana caranya supaya kita bisa menghormati dan menghargai pribadi Roh Kudus ini? Caranya adalah kita memberi ruang kepada Roh Kudus untuk menuntun dan memimpin kehidupan kita sehari-hari. Izinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Jadi kita nggak menjalani hidup ini sendirian. Ya, waktu kita ngadapin tantangan, kita sedang mengalami situasi yang sulit dan yang berat, minta sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memimpin kita, mengajari kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau kamu berdoa terus kamu udah saking beratnya beban, kita tidak memiliki lagi kata-kata untuk keluhan-keluhan kita, udah gak terucap lagi kata-kata untuk masalah-masalah kita, Roh Kudus akan menolong kita berdoa kepada Bapa di surga. Pernah gak saking kita berat ya, nangis gitu ya, terus kita udah sampai nafasnya itu udah nggak tahu lagi mau ngomong sama Tuhan, kita betul-betul merasakan penderitaan, tahu-tahu Roh Kudus memimpin kita berdoa, dan waktu kita berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus kita merasakan damai sejahtera. Disitulah pekerjaan Roh Kudus dinyatakan atas hidup kita. Ya, jadi kita lihat, mari kita hormati, kita hargai Roh Kudus dengan memberi ruang dia bekerja. Amin. Kalau kita tidak memberi ruang dia bekerja, maka kita akan menjalani hidup dengan kekuatan kita sendiri dan kita tidak akan kuat menghadapi tekanan-tekanan hidup. Buat apa kita menghadapi masalah sendiri? Padahal Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk menolong, untuk memampukan. Oke ya, jadi kita kenal siapakah Roh Kudus itu. Nah, yang kedua, sebelumnya ada sebuah lagu begini. Ini lagu favorit saya juga waktu saya masih muda. Sekarang sih memang masih muda, masih ya. Salah satunya lagunya begini, tentang Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah hidupku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan.
Jadi waktu kita berdoa, Roh Kudus pegang tangan supaya aku nggak tersesat. Jadi banyak orang sebenarnya kita ini orang Kristen jangan takut tersesat. Amin. Kenapa banyak orang Kristen yang tersesat? Karena tidak mengizinkan Roh Kudus memimpin. Amin. Menuntun kita. Roh Kudus itu yang akan mengajari kita memahami firman Tuhan. Jadi waktu kita belajar firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta hikmat daripada Roh Kudus akan mengajari kita akan segala kebenaran. Karena itu adalah tugasnya Dia. Itu adalah perannya Dia. Tapi waktu kita menafsir ayat-ayat Alkitab dengan keinginan daging kita sendiri, kita bisa tersesat. Jadi kita nggak mudah untuk tersesat kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana bisa akrab dengan Roh Kudus. Ya. Yang kedua, untuk akrab dengan Roh Kudus di dalam ayat yang ke-17 berkata begini, bahwa supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Slide-nya. Sadari penyertaan Tuhan itu ada atas hidup kita. Amin. Dia diam, Dia tinggal dalam hati, dalam hidup. Karena penyertaan itu kita sadar tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Boleh tampilkan ayatnya, 1 Korintus 6 ayat 19. Kita baca dulu ayat ini ya. Bahwa tubuh kita ini adalah bait. Bait itu berarti tempat tinggal. Tempat tinggal dari Roh Kudus. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Berarti tempat tinggal Roh Kudus. Kalau ini adalah bait Roh Kudus, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal Allah, tempat tinggal Roh Kudus, kita sadar hidup kita tidak bisa sembarangan. Hidup kita tidak bisa untuk diri kita sendiri. Enggak. Karena kita sudah dijadikan tempat tinggal Roh Kudus, semestinya Dialah yang memimpin, Dialah yang memenuhi hidup kita. Bukan lagi keinginan-keinginan daging kita. Tapi seakan-akan di luar, Tuhan enak banget ya yang di luar Kristen enggak sekeras ini. Tapi kalau kita dalam Kristen harus menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Saya mau katakan, sebenarnya kita beruntung. Kenapa? Semuanya itu untuk kebaikan kita. Sebab kalau kita hidup untuk mau-maunya kita sendiri, maka hidup kita akan berada seperti firman Tuhan katakan begini. Kalau terang itu tidak bersinar, ya, terang itu kan harus bersinar, mengatasi kegelapan. Maka kegelapan itu yang akan mengalahkan terang, walaupun terang itu nggak terkalahkan, betul kan? Tapi lebih menguasai. Lalu itu kita punya potensi mengalahkan kegelapan. Bahkan kita ini kan garam dunia, kata firman Tuhan. Kalau garam itu tidak lagi jadi asin, tawar, maka dia akan diinjak orang karena sudah tidak berguna. Jadi buat apa pribadi Allah itu yang luar biasa tinggal dalam hidup kita? Itu untuk kebaikan kita, supaya kita berkemenangan dalam hidup kita. Orang dunia, orang yang tidak mengenal Allah akan mengalami pergumulan yang berat, kekalahan, banyak mengalami kegagalan, penderitaan yang berat. Tapi kita, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, akan menuntun kita kepada jalan kebenaran sampai kita sampai ke sorga yang mulia. Jadi semuanya untuk kebaikan kita. Jangan seakan-akan kita merasa terbatas setelah Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kita nggak boleh sembarangan hidup, kita nggak boleh semau-maunya. Yang penting kan saya tidak mengganggu kehidupan orang lain. Ya saya yang ngambil keputusan saya sendiri. Jadi kalau saya salah ya udah saya yang ketimpa masalah karena kesalahan saya. Maka kita seperti orang
dunia berpikir. Tuhan mau kita adalah anak-anaknya, kita memahami bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Oke ya. Nah, saya mau cerita begini. Ada seorang penginjil terkenal. Dia ini penginjil yang melayani mujizat dan kesembuhan. Penginjil ini seorang perempuan. Pernah dengar namanya? Namanya Catherine Kuhlman, ya. Pendeta Catherine Kuhlman. Nah, Catherine Kuhlman ini adalah orang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Karena kenapa? Dia ini bukan saja sebagai pemberita firman Tuhan, tetapi dia juga ini adalah seorang oke ya, ini suaranya nggak kedengeran. Tes 1 2 tes ya. Nah, saya ulangi, Catherine Kuhlman ini adalah penginjil yang melayani pelayanan mujizat, kesembuhan dan pelepasan dan hal yang luar biasa. Nah, waktu Catherine Kuhlman ini melayani, dia menyadari ini adalah contoh hamba Tuhan yang hidupnya melekat dengan pribadi Roh Kudus. Ada beberapa kata-kata yang dia nyatakan yang menunjukkan bahwa dia ini memiliki sangat menghargai, sangat mengasihi pribadi Roh Kudus dalam pelayanan. Salah satu ada dua nih saya sebutkan. Yang pertama, dia bilang begini. Dia senantiasa dalam pelayanannya dia berkata begini. Jangan lukai Roh Kudus. Setiap kali dia melayani khotbah dia katakan, jangan lukai Roh Kudus. Kenapa dia sampaikan hal itu? Karena dia sadar banyak orang begitu mudah untuk menyakiti Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah. Lewat sikap, lewat tindakan-tindakan, dan juga lewat pikiran. Jadi orang senantiasa dia ingatkan, bahkan dia memohon. Dalam setiap kali ibadah, sebelum kesembuhan mujizat terjadi, dia ingatkan, tolong di tempat ini jangan lukai Roh Kudus, jangan menyakiti Roh Kudus. Maksudnya apa? Kadang-kadang kan pikiran kita kemana-mana, kita menilai orang, pikiran kita jahat, sikap kita juga, misalnya waktu sebelum ibadah, karena itu rame-rame datang, belum nggak dapat tempat duduk berdiri, hatinya ngedumel gitu ya. Nah, dia sampai mohon kepada jemaat yang hadir, jangan lukai Roh Kudus, jangan menyakiti Roh Kudus, karena dia adalah pribadi yang lembut. Dan Tuhan menyatakan kuasanya melalui pelayanannya, betapa dia menghargai, betapa dia menghormati pribadi Roh Kudus ini. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga sering mengucapkan begini. Dia katakan gini kepada jemaat setiap kali dia melayani. Dia katakan begini, tanpa Roh Kudus aku tidak pernah bisa. Saya ulangi, dia katakan begini, tanpa Roh Kudus aku tidak pernah bisa. Jadi dia menyadari bahwa semua mujizat, semua kesembuhan yang terjadi ini, itu bukan karena kemampuannya sendiri. Itu semata-mata adalah karena kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah jemaat. Jadi dia tidak pernah melangkah tanpa pimpinan dan bimbingan daripada Roh Kudus. Bahkan yang dia lakukan adalah dia tidak pernah menyentuh jemaat waktu didoakan. Enggak. Dia hanya menghormati Tuhan, dia hanya menyembah Tuhan, dia menghormati kehadiran Roh Kudus. Makanya dia ingatkan, di sini ingat, jangan sakiti dia. Dia pribadi yang luar biasa yang akan bekerja di tengah-tengah. Jadi bahkan sebelum sebelum khotbah, lagi sementara pujian penyembahan, karena kehadiran Roh Kudus, orang-orang disembuhkan, mujizat terjadi. Dan dia senantiasa tekankan begini, dia katakan begini, saya tidak pernah menyembuhkan siapa. Bahkan dia katakan bahwa dia tidak tahu siapa yang akan disembuhkan dalam ibadah hari ini.
Dia bilang dia nggak tahu. Saya nggak pernah menyembuhkan. Dan dia katakan bahwa ini semua dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang sendiri menyentuh, Roh Kudus sendiri yang menjamah, Roh Kudus sendiri yang memulihkan. Jadi di sini itu penekanannya. Jadi dia tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Dia bilang, saya kembalikan pujian hormat hanya bagi Tuhan. Ini bukan tentang saya, ini bukan kehebatan saya, tapi karena Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja sangat luar biasa. Dia nggak pernah doain orang sakit. Dia nggak tahu siapa yang disembuhkan. Tahu-tahu orang maju. Lagi sementara dengar, lagi sementara menyembah, dia banyak penyembah. Orang disembuhkan. Mujizat terjadi. Dan menyatakan bahwa ini karena Roh Kudus. Ya, jadi di sini Roh Kudus menyertai orang-orang saat disembuhkan. Jadi bagian dia hanya menyambut kehadiran Roh Kudus. Jadi dia harus memastikan bagaimana Roh Kudus itu hadir. Sebab kalau Roh Kudus hadir, maka kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Kalau Roh Kudus tidak hadir, tidak akan terjadi apa-apa. Sekalipun yang berdiri di sini adalah Catherine Kuhlman, dia tidak bisa apa-apa. Jadi dia harus pastikan. Bahkan dia ingatkan di sini, kalau belum sungguh-sungguh cari Tuhan, ayo nyembah dia, jangan sakiti dia. Dan waktu dia menyambut kehadiran Roh Kudus, dia mau memastikan supaya dalam ibadah, setiap kali dia beribadah, Roh Kudus bekerja, kesembuhan, mujizat yang luar biasa. Orang yang sakit kanker tingkat lanjut, orang yang buta sejak lahir, mujizat-mujizat yang gak mungkin bagi manusia terjadi karena Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus bekerja tanpa intervensi manusia. Bukan karena khotbah yang hebat, bukan karena penumpangan tangan dari seorang hamba Tuhan yang diurapi, tapi Roh Kudus bekerja sendiri, mengerjakan perkara yang besar. Saya rindu jemaat demikian. Amin. Saya izinkan Roh Kudus bekerja. Masing-masing kita berdoa sama Tuhan. Masing-masing kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Masing-masing kita menghormati, menghargai Dia dalam ibadah. Amin. Dan cara satu menghormati, ada banyak cara kita menghormati, menghargai Roh Kudus. Ya, kita datang tentunya tepat waktu, kita dengar firman dengan baik-baik, memuji Tuhan juga dengan sungguh-sungguh, banyak hal. Waktu hal itu kita lakukan, Roh Kudus hadir. Dan kalau Dia hadir, apapun masalah kita, semua pasti dapat dibereskan. Oke. Jadi di sini jika kita mengerti, coba slide-nya, menyadari penyertaannya, kita akan menghadapi kekhawatiran dan ketakutan apapun di dunia ini dengan keberanian yang berasal dari Tuhan. Jika kita menyadari bahwa tubuh kita adalah baiknya, kita pasti akan menggunakan anggota tubuh kita untuk memuliakan Allah. Nah, caranya adalah supaya kita bisa menyadari akan hal itu, akan penyertaan Tuhan. Mari belajar peka dan sadar akan kehadiran Roh Kudus. Pernah nggak kita peka dan menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Itu kehadiran Roh Kudus sebenarnya. Waktu kita saat teduh pribadi pagi-pagi, semua belum bekerja, belum melakukan aktivitas, masih sepi, kita datang, kita sembah Dia, tahu-tahu Dia jamah kita. Dia beri kekuatan, Dia urapi kita. Betapa penting pribadi Roh Kudus bagi kehidupan orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Ya. Jadi belajar peka, belajar sadar akan kehadiran Roh Kudus. Bahkan izinkan Roh Kudus berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan hanya bicara terus. Kalau kita saat teduh pribadi dengan Tuhan, kita hanya ngomong, doa terus. Tuhan, saya berdoa A, B, C, D, berkati A, B, C, D, Tuhan. Tuhan, sebentar saya akan berangkat kerja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Berangkat langsung. Ya, seringkali kita gitu. Kita yang hanya bicara, tapi kita tidak mengizinkan Roh Kudus bicara. Kita harus belajar peka, belajar sadar akan kehadirannya yang luar biasa. Bahkan kita belajar untuk mendengar suara
Roh Kudus, suara Tuhan. Latih saat-saat itu. Ya, saat Roh Kudus mengingatkan untuk mendoakan, ini cara melatihnya. Seseorang, kita misalnya lagi berdoa, terus kita diingatin, tahu-tahu kita nggak ingat orang itu, tahu-tahu dalam pikiran kita muncul. Itu Roh Kudus yang sedang mengingatkan seseorang itu. Yang kita lakukan apa? Doakan. Doakan. Kita belajar peka dengan hal-hal demikian. Misalnya Tuhan gerakkan sesuatu untuk menolong, memberi. Misalnya kita lihat nih, saya kasihan nih orang ini nih. Terus kita digerakin. Ya, digerakin. Tapi kita seringkali cuma tergerak tapi tidak bergerak. Jadi tergerak aja. Aduh kasihan, saya mesti tolong. Tapi nggak bergerak. Kita lakukan bagian kita. Di situ pasti kita semakin sadar, semakin peka, semakin hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, satu lagi misalnya kita diingatkan tentang wah ini dosa. Terus kita bilang bukan, nggak apa-apa lah, orang yang lakukan rame-rame, bukan saya sendiri. Nah, ya kan? Kita menghindari dosa. Padahal Roh Kudus sudah ingatkan, jangan. Kamu anak Tuhan, kamu berbeda dengan dunia. Nah, di situ kita belajar. Peka, dituntun Roh Kudus, maka kita akan menjalani hidup yang berkemenangan. Jadi tanggapi tuntunan-tuntunan Roh Kudus setiap harinya. Itu yang akan membuat kita bisa untuk akrab dengan Roh Kudus. Oke. Jadi hubungannya itu sama seperti ini. Kita mengenal seseorang itu oleh karena apa? Tentunya oleh karena kita bergaul. Betul? Berhubungan dengan orang itu. Terus selain kita punya hubungan dengan orang itu adalah lewat komunikasi. Betul? Sering ngomong, dari ngomong itu kita tahu hatinya orang. Terus lewat waktu, nggak cukup satu hari, betul kan? Kita kenal seseorang, nggak mungkin cuma satu hari. Butuh waktu, butuh proses waktu yang cukup panjang. Terus kita mengenal seseorang, semakin akrab adalah butuh kebersamaan. Saya lihat pemain bola Indonesia ini lagi pada PC di Bali. Mereka menjalin hubungan, ada chemistry. Karena mereka berasal dari negara-negara yang berbeda-beda dengan klub-klub yang berbeda-beda di negara-negara yang lain karena sudah dinaturalisasi. Jadi mereka butuh chemistry, kebersamaan. Waktu ada kebersamaan, di situ akan timbul chemistry atau keakraban. Kemudian yang terakhir adalah perlu kepercayaan yang konsisten. Kalau kita nggak percaya kepada seseorang, karena kita lihat kami sering bikin bohong, kata-katanya sering dusta, ya kita nggak percaya. Tapi kalau kita mempercayai seseorang dan orang itu memang bisa dipercaya, maka akan terjalin keakraban. Nah, itu semua butuh effort, semua butuh usaha. Demikian juga kita, kalau kita mau akrab dengan Roh Kudus, kita harus jalin hubungan dengan Roh Kudus. Berdoa, baca firman, renungin firman, ya, terus mengucapkan ayat-ayat firman, memuji, menyembah Tuhan, itu membuat kita semakin akrab dengan Roh Kudus. Oke, yang ketiga, yang terakhir, hasil keakraban dengan Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26, saya akan baca Yohanes 14 ayat 26, bisa ditampilkan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Terus dalam Yohanes 16 ayat 7-11 saya akan bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku atau Yesus pergi, aku akan mengutus dia, Roh Kudus, kepadamu. Dan kalau Roh Kudus itu datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Slide-nya, jika kita akrab dengan Roh Kudus, kita diajar
kita akan diajar kebenaran. Ya, karena kebenaran bukan hanya soal pengetahuan akal, namun hikmat yang asalnya dari Tuhan. Maksudnya begini, Roh Kudus itu yang akan mengingatkan firman Tuhan kepada setiap kita. Waktu kita sedang menghadapi masalah, Roh Kudus itu akan berikan hikmat berdasarkan firman Tuhan. Dan waktu kita diingatkan firman Tuhan, ini bukan sekedar pengetahuan karena kita hafal ayat-ayat Alkitab, enggak. Tapi karena Roh Kudus menjelaskan hikmat daripada ayat itu sesuai dengan situasi itu. Makanya kalau mau dibilang misalnya gini, ada nggak dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan akan misalnya menolong, memberikan saya pekerjaan, contohnya gitu. Ya memang nggak ada gitu ya ayat yang menjelaskan secara langsung Yesus akan memberikan kamu pekerjaan, enggak. Tapi waktu kita sedang berdoa, misalnya Tuhan saya butuh nih pekerjaan, tahu-tahu Roh Kudus mengingatkan kepada firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang bagi kita ini kan ayat yang biasa, misalnya bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Misalnya firman Tuhan seperti itu. Tapi dari kata-kata firman Tuhan itu yang kita anggap itu biasa, tahu-tahu Tuhan Roh Kudus berikan hikmat. Oh, maksudnya daripada ini adalah berarti saya harus tetap percaya bahwa masa depan saya pasti ada. Mau ada kerjaan, mau nggak ada kerjaan, Tuhan pasti pelihara saya karena masa depan masih ada dan harapan saya tidak pernah hilang. Nah, itu contoh. Ada banyak contoh-contoh firman Tuhan di mana Roh Kudus mengingatkan kita dan memberikan hikmat kepada kita tentang sebuah situasi. Karena Roh Kudus tidak pernah berbicara di luar dari firman Tuhan. Ya, dia selaras ya dengan firman Tuhan. Terus selanjutnya misalnya perang. Oke, slide berikut. Sesudah diajar kebenaran Kristus, kita selalu diingatkan akan kebenaran, supaya ketika diperlukan kita dapat memahami dan menggunakannya kembali. Jadi di sini seperti yang saya contohkan, contohnya begini. Misalnya saya diingatkan firman Tuhan tentang tetaplah percaya. Wah, misalnya saya kan sering khotbah nih. Khotbah, saya kan berkhotbah itu firman itu bukan buat jemaat aja, tapi firman itu pedang bermata dua, buat jemaat dan buat saya. Saya khotbah misalnya Yohanes 11 yang mengatakan bahwa Lazarus kan mati, betul kan? Mati tapi sebenarnya ujungnya kan dibangkitkan. Tapi yang unik, yang luar biasa adalah waktu Maria dan Marta memberitahu kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit parah, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Waktu dia dengar si Lazarus ini sakit parah, dia menunda selama berapa? 2 hari. Nah, jadi kan 2 hari nih. Waktu Yesus datang, Marta dan Maria sebenarnya ngomongnya gini dalam hatinya, "Wes telat." Udah ini telat, Lazarus udah mati. Coba seandainya Yesus engkau datang sebelum dia mati, mungkin saya yakin pasti sembuh. Karena beberapa ayat menyatakan itu. Marta dan Maria ngomongnya begini, pasti dia sembuh. Tapi karena engkau nggak datang, udah mati, udah telat. Tapi sebenarnya bagi kita itu terlambat. Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Disitulah Tuhan sedang mengadakan mujizat. Mujizatnya apa? Lazarus bangkit dari kematian. Kalau Yesus datang menurut kita tepat waktu, menurut waktunya kita, mungkin Lazarus hanya disembuhkan. Mujizatnya biasa. Tapi waktu seakan-akan Yesus terlambat datang, mujizat lebih besar dari sekedar disembuhkan, tapi dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kadang-kadang kalau kita sedang menunggu janji Tuhan, menunggu jawaban doa, jangan bilang, wah Tuhan, telat nih Tuhan, terlambat Tuhan. Karena di balik itu ada mujizat yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Ya, inti daripada Yohanes 11 itu sebenarnya saya belajar, tetaplah belajar percaya. Tetap percaya. Karena Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tetap peduli mengasihi kita. Oke, selanjutnya. Peran lain Roh Kudus
menginsafkan kita akan dosa. Lalu kita dibawa kepada pertobatan dan menerima pembaharuan hubungan dengan Allah. Jadi di sini jangan keraskan hati ya. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa, dia sedang menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Yang harus kita lakukan adalah bertobat, berserah kepada Tuhan, dan minta tuntunan daripada Tuhan. Karena dia akan bawa kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Oke, pertanyaannya begini. Apakah kita sudah mengenal Roh Kudus sebagai pribadi yang hidup dan nyata dalam keseharian kita? Kalau belum, mari kita belajar. Ya, hari ini kita mau belajar untuk mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi. Yang kedua yang bisa kita renungkan, apakah saya sudah membangun keakraban dengan Roh Kudus setiap hari? Kalau belum atau bolong-bolong, dulu pernah, sekarang udah lama enggak, mulai lagi bangun keakraban. Karena itulah yang Tuhan inginkan, karena dia adalah pribadi yang setia, yang menolong dan memampukan kita. Ingat, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, bukan sebuah konsep teologis, tapi dia adalah pribadi yang rindu berinteraksi, berrelasi dengan kita. Ya, ini bukan sekedar doktrin, tapi dia rindu akrab dengan kita. Mari kita bangkit berdiri. Bahkan saya mau katakan Roh Kudus itu adalah sahabat sejati yang setia. Dia adalah penolong yang setia, dia adalah penghibur, dia akan memampukan, dan dia akan berada bersama-sama dengan kita sehingga kita mengatasi masalah. Mari kita izinkan Roh Kudus mengubah hidup kita. Kita izinkan dia memenuhi hati kita. Kita izinkan dia untuk mengurapi hidup kita sehingga hidup kita memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah pribadi yang kudus, pribadi yang akan menguatkan kami, pribadi yang menolong kami, pribadi yang memampukan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau belajar semakin setia, semakin akrab dengan Tuhan. Kami terus belajar ya Tuhan untuk membuka hati kami, menyerahkan hidup kami bagi. Terima kasih. Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau rindu. Amin. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan
untuk selamanya. Mari, kalau dia ada dalam hidup kita, dia tinggal menyertai kita selama-lamanya. Jangan biarkan dia pergi. Jangan biarkan berlalu waktu-waktu di mana Tuhan mau kita punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Tuhan rindu supaya hidup kita diserahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan mau supaya kita menyerahkan dan meminta Roh Kudus memimpin langkah-langkah hidup kita. Karena waktu kita menyerahkan, kita menghormati, kita menghargai akan pribadi yang sangat penting, pribadi yang sangat luar biasa ini, maka kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia akan membawa kita untuk mengalami kedalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan dia adalah pribadi yang mengasihi setiap kita. Bapak, mari jemaat jangan hiraukan kiri kanan depan belakang. Mari bersekutu pribadi dengan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia mau menjamah hidup. Dia mau menyentuh hidup. Dia mau memulihkan hidup. Saya tidak bisa melakukan apa, tapi Roh Kudus dapat melakukan. Roh Kudus rindu untuk menjawab kerinduan-kerinduan hati, doa-doamu. Dia akan memampukan, dia akan menguatkan hidup. Karena dia adalah penghibur yang sejati. Bahkan dia adalah sahabat sejati atas hidup. Mari buka hatimu. Beri Roh Kudus ruang dalam hatimu untuk mengubah hidup, bekerja dalam hidupmu, menyatakan kuasa dalam hidup. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan kerinduan kepada Tuhan. Katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Tuhan, jamah hati dengan minyak yang baru, kurang hidup. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Amin. Bebaskan kami. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, minyak yang baru, kurang hidup. Mengalir ya Roh Kudus, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan pada Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Siklah, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami mau bersekutu lebih lagi, melalui persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan saudara,
dosa pelanggaran kesalahan kami, Tuhan ampuni kami. Biar kami layak menghampiri Tuhan. Kami layak menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Terima kasih. Mari kita akan siapkan, kita mau menerima tubuh dan darah Tuhan. Siapa yang belum mendapatkan roti dan anggur? Kamu sudah dapat semua. Mari kita angkat roti di atas kepala. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Terima kasih Tuhan, setiap kali kami menerima tubuh-Mu, kami mau mengingat akan pengorbanan di atas kayu salib. Tanpa pengorbanan sia-sia apa yang kami percayai. Tapi lewat pengorbanan-Mu, Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk penebusan dosa dan untuk kehidupan kekal di sorga bersama dengan Tuhan yang Tuhan janji. Buat kami senantiasa mengingatnya Tuhan, sehingga pengorbanan-Mu tidak pernah sia-sia, karena Engkau sudah berkorban bagi kami. Mari sebelum kita makan roti ini, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum, kita mengingat akan darah Kristus yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu untuk penebusan dosa-dosa. Darah Yesus yang memeteraikan kita bahwa kita adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Sehingga hidup kita bukan lagi kita lagi. Kita tidak mau sembarangan hidup, karena kita, tubuh kita, hidup kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan kita percaya dengan kuasa darah Yesus, iblis yang mendakwa kita siang dan malam dikalahkan dengan kuasa darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Bahkan melalui darah Yesus kita percaya janji-janji Tuhan dimeteraikan, karena kita terima perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus sendiri. Maka segala janji-janji Tuhan pasti terjadi dan digenapi dalam hidup kita, asalkan kita tetap percaya, kita tetap setia dan taat melakukan firman Tuhan. Mari sebelum kita minum, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kita, segala kelemahan hidup kita, segala kutuk dosa, segala penderitaan, segala kegagalan, segala kekalahan sudah digantikan dengan kuasa darah Yesus yang memberikan kita kesembuhan, yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita segala janji-janji Tuhan yang luar biasa, karena semuanya dimeteraikan dengan darah Yesus. Mari sebelum minum, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi terus kami dengan-Mu dalam nama Terima kasih Pak Gembala atas firman-Nya.
untuk membimbing kami, mengalir kami, menolong kami, untuk kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik, untuk kami bisa bertumbuh dan berkembang Tuhan. Amin. Dan hari ini Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapak. Biarlah firman ini bukan hanya menjadi firman yang lewat saja dalam hidup kami, tapi kami mau mengalami firman ini Bapak. Kami mau bawa firman ini ke dalam kehidupan kami Bapak, bahkan ke kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, biarlah setiap Roh Kudus yang ada dalam diri kami Bapak itu aktif, amin, menjaga, mendidik, melatih kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang baru Tuhan, untuk kami bisa selalu berjalan selaras dengan Engkau, mengikuti setiap arahan dari Engkau Bapak, yang sebagai Raja kami, yang sebagai Allah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, supaya terus bukakan hati kami, bukakan pikiran kami Tuhan, untuk Engkau bisa masuk menguasai setiap aspek kehidupan kami Bapak, sehingga bukan kami lagi yang hidup, melainkan Engkau yang hidup dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, muliakan. Aku muliakan dan ku agungkan. Sekali lagi katakan, aku muliakan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di penghujung daripada ibadah kami percaya Tuhan yang sudah hadir. Kami percaya berkat-berkat-Mu disediakan bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang membutuhkan terobosan Tuhan mengadakan terobosan dan mujizat. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan tinggal bersama dengan kami, siapakah musuh kami, siapakah lawan kami? Tuhan akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Bahkan kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Sebelum kami pulang Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menolong, yang menguatkan, yang menyertai kita untuk selama-lamanya sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Kita tidak kedapatan bercacat celah. Kita menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa, dan kita akan diangkat di awan yang permai untuk tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.